Selasa pagi, kawasan Kebon Pala kembali terendam banjir. Air yang merendam pemukiman padat penduduk tersebut terus bertambah sejak pukul 4 pagi. Imbasnya warga harus mengamankan diri dan barang berharga sebab ketinggian banjir terus naik. Ya, baik, saat ini saya melaporkan dari kawasan Kebon Pala yang kembali terendam banjir, dan seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini merupakan daerah pemukiman yang dapat dikatakan cukup padat, dan bisa dilihat jika di layar kaca Anda, ini tinggi dari air di kawasan Kebon Pala ini hampir sedada dari orang dewasa atau sekitar 150 cm. Dan memang informasi dari warga ini semakin ke dalam lagi, ini banjir atau ketinggian air semakin meningkat. Dan memang kita bisa lihat di sini beberapa sampah juga tergenang di atas air. Dan memang info dari warga ini banjir sudah mulai atau air sudah mulai meningkat di kawasan Kebon Pala ini sejak pagi hari tadi, tepatnya di subuh seperti itu. Dan memang ini sudah terjadi kedua kali di bulan yang sama, yang sempat terjadi di awal Ramadan beberapa hari lalu. Dan memang kita lihat di sini bahwa memang banyak sekali anak-anak yang ikut bermain banjir, bahwa memang ini hal yang tidak dibenarkan. Seharusnya memang orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya. Yang pertama, ini sangat membahayakan karena cukup dalam seperti itu, dan kita tidak mengetahui ada apa saja di dalam air. Mungkin airnya cukup kotor dan juga hewan-hewan yang berkeliaran di sini. Dan memang tadi juga ketika saya sampai di kawasan Kebon Pala, ini pihak dari BPBD DKI Jakarta sudah turun untuk meninjau dari area ataupun daerah kawasan Kebon Pala. Dan memang sejauh ini masyarakat yang tinggal di Kebon Pala, khususnya di RT 11 RW 05, ini sudah disediakan beberapa pos pengungsian, diantaranya di SMP 26 Jakarta, yang memang biasanya menjadi tempat pengungsian bagi warga yang terdampak banjir di beberapa hari sebelumnya, termasuk di hari ini. Dan memang nantinya warga yang sudah rumahnya terdampak banjir ini sudah mulai berpindah atau mencari tempat pengungsian, karena memang tadi ketika saya ke sini sudah banyak sekali warga yang mengangkut barang-barang berharga, mulai dari dokumen ataupun juga barang-barang elektronik yang diangkut ke pengungsian. Dan memang sejauh ini di tempat saya melaporkan, untuk listrik ini belum dipadamkan, dan memang diharapkan listrik segera dipadamkan, karena ini nantinya ditakutkan nantinya akan terjadi konslet di kawasan Kebon Pala. Selain petugas BPBD DKI Jakarta, proses evakuasi warga Kebon Pala juga dibantu oleh Satuan Damkar dan Kepolisian. Berdasarkan informasi petugas, terdapat 2 orang dewasa, 1 lansia, dan 2 anak-anak yang dievakuasi. Evakuasi kami menggunakan perahu fiber tadi, karena memang kalau perahu karet kami tidak memungkinkan karena ini adalah gang sempit. Tadi beberapa orang personil, 4 personil menggunakan tali juga, menggunakan pelampung, menyusuri emang rumah yang terdampak, karena itu tinggiannya lumayan, sekitar 190 hampir. Sementara itu, warga Kebon Pala yang terdampak banjir mulai memindahkan beberapa barang berharga ke tempat pengungsian sementara atau ke tempat yang lebih tinggi. Warga menyampaikan obat-obatan dan logistik merupakan hal yang dibutuhkan, sebab beberapa kebutuhan pangan terendam banjir. Sebenarnya yang dibutuhin buat warga sih ya makanan ya. Makanan sama obat-obatan. Iya. Banjir di kawasan Kebon Pala kerap terjadi jika hujan mengguyur dengan intensitas tinggi, sehingga berdampak kepada air sungai yang meluap ke pemukiman warga. Naufal Zakwan, Maria Oktober, Jakarta.